Halo, selamat siang semua. Semoga di siang menjelang sore ini siapapun merasa bahagia, siapapun merasa penuh dengan sukacita. Pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama untuk semakin membuat diri kita menjadi tambah ilmunya, ya. Tentu saya nanti di sini tidak akan sendiri, ya. Saya akan mengundang dua narasumber kita, yaitu Yesi dan Beta. Saya persilakan untuk masuk. Ayo. Nah, ini dia. Nah, sebelum kami akan berbincang-bincang, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Siapa sih kami, ya? Tak kenal maka tak sayang. Supaya semakin kenal dan semakin sayang, maka kita akan kenalan terlebih dahulu. Saya Francisco Sabdono. Saya Francisca Yesi. Dan saya Rosa Amaria. Nah, selamat bergabung di podcast kami. Nah, ini sebelum kita berbincang-bincang, gimana kabarnya hari ini? Wah, kabarnya tuh lagi happy-happy ini. Nah, Mbak Yesi happy ya. Beta gimana hari ini? Wah, sangat bahagia dong. Oh, bahagia. Kita tuh di sini mau ngapain sih? Gitu. Ada yang tahu nggak? Nah, kita di sini mau ngobrolin terkait dengan remaja dan kenakalannya. Apa itu remaja? Nah, coba ini kita semakin banyak tahu, paham bahwa remaja itu, ya, menurut para ahli itu, ya, remaja itu adalah seorang yang berumur 16 tahun itu remaja awal, kemudian remaja akhir itu 17 sampai 18 tahun. Nah, tentu dengan umur yang segini dalam pengendalian emosi, kontrol emosi masih cukup labil gitu. Nah, menurut Yesi sama Berta gimana ini? Terkait remaja, pemahamanmu terkait remaja itu bagaimana? Ya, yang dikatakan tadi benar ya, bahwa remaja itu mengalami masa-masa yang pengendalian dirinya itu belum stabil ya, karena masih dalam proses untuk pencarian jati diri ya tentunya untuk di masa-masa remaja seperti itu. Lalu untuk Berta mungkin adakah? Kalau menurut saya ya, remaja tuh seperti yang dibilang tadi ya. Menurut saya remaja itu biasanya masih rendah dalam kontrol emosi, jadi belum tahu kayak seperti benar atau salahnya perilakunya. Oke, ya ini pemahaman tentang remaja. Nah, sekarang kalau kenakalan remaja itu apa gitu. Nah, ini menurut ahli profesional ini kalau remaja itu apa, kenakalan remaja itu apa gitu. Baik, kalau kenakalan remaja itu menurut saya itu sebagai sebuah bentuk pelampiasan dan perbuatan dari para remaja-remaja ini tadi, yang dimana mereka itu melanggar norma, melanggar aturan yang di dalam masyarakat seperti itu. Lalu kalau Berta, kalau menurut saya ya itu kenakalan remaja itu sebuah perilaku yang menyimpang ya, seperti yang dikatakan Mbak Ista. Perilaku yang menyimpang norma sosial atau norma hukum, dan yang pasti dilakukan oleh para remaja. Benar sekali ya. Nah, ini kita semakin memahami terkait remaja dan kenakalannya, pemahaman tentang remaja, ya. Tentu dari kenakalan remaja ini tentu banyak ada penyebabnya gitu ya. Penyebab dari kenakalan itu sebenarnya apa sih gitu? Penyebab itu kan ada dua macam ya, dari diri sendiri dan ada dari luar gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau dari dalam diri sendiri itu biasanya ada gangguan mental. Nah, gangguan mental itu biasanya kayak remaja mengalami kecemasan yang berlebih, terus ada depresi atau gangguan perilaku yang
berisiko lebih tinggi gitu. Terus biasanya tuh remaja di umur-umur segitu kan krisis identitas ya. Itu remaja masih mencari jati dirinya. Lalu biasanya juga remaja tuh lemahnya kontrol diri gitu. Sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oh, sulit membedakan ya, Iya. gitu. Jadi Oh, kayak dari situ kan remaja mungkin bisa terjerumus ke kenakalan remaja itu. Nah, terus ada juga rendahnya kepercayaan diri. Nah, biasanya remaja itu yang melakukan seperti itu suka mencari pengakuan melalui kenakalan remaja itu. Seperti itu. Mungkin dari Mbak Yesi ada faktor penyebab dari luar mungkin. Ya, tadi kan udah disampaikan ya untuk Mbak Birta ya terkait penyebab yang dari dalam dirinya. Nah, di sini saya ada nih beberapa hal tentang kenakalan remaja itu penyebabnya dari luar ternyata. Nah, dari luar tuh pertama dari teman sebaya. Ternyata tuh wah, pengaruh dari teman tuh juga sangat mempengaruhi gitu ya. Terutama ketika pergaulan di mungkin di lingkungan sekolah, mungkin di lingkungan masyarakat seperti itu ternyata juga menjadi faktor penyebabnya seorang remaja itu mengalami kenakalan remaja seperti itu. Lalu ada juga yang dari keluarga. Nah, ketika remaja ini itu tidak memiliki tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya, mungkin dari situ anak atau remaja ini tuh mencari sebuah perhatian atau mencari pelampiasan itu yaitu lewat kenakalan remaja, biar dapat perhatian dari orang lain, dari pihak luar, mungkin dari situ. Lalu ada juga nih kita kan di era digital ya, di era teknologinya kan sedang berkembang ya. iya, benar itu. Benar ya? Iya, sangat benar. Nah, itu dia. Nah, dari situ ketika ada media sosial atau penggunaan HP yang tentunya itu kan kalau pemantauan itu kan ya tidak bisa 100% untuk dipantau ya ketika anak atau remaja itu memakai handphone atau menggunakan media sosial. Nah, dari situ bisa juga itu para remaja menyalahgunakan. Seperti contohnya aja, pernah nggak sih Kak di tempat kalian tuh ada TikTok atau ada FYP atau ada Reels IG yang keluar tentang kenakalan remaja gitu? Nah, itu sering muncul banget. Nah, Iya, kan? itu Sering tidak muncul, lepas kan? ya, benar. Iya, makanya itu saya tuh pernah lihat itu ada yang trek-trekan, ada yang balapan liar seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ketika remaja atau anak itu melihat hal seperti itu ya, bisa jadi nyontoh, bisa jadi berbicara ke teman, ini nih ada yang trek-trekan kayak gini atau gimana. Nah, siapa tahu ya dari situ mereka mencontoh dari media sosial ketika anak atau remaja itu menyalahgunakan seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ini terkait ya, ini kita semakin memahami ya bahwa kenakalan remaja dan penyebabnya. Dan sebelum lanjutkan, ini ada cuplikan video. Mari kita saksikan sejenak cuplikan video berikut ini. Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang.
Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Nah, dari beberapa video ini kita mengetahui bahwa semakin memahami bahwa ternyata dampak dari kenakalan remaja itu sangat membawa pengaruh bagi orang lain. Lalu penyebabnya itu ternyata juga dari faktor internal dan eksternal tadi yang seperti dikatakan bahwa memang benar ya, bahwa faktor internal dan eksternal itu sangat berpengaruh dalam diri seorang remaja itu untuk melakukan suatu tindakan kenakalan gitu. Nah, lalu dampaknya pun juga sangat nampak dari video ini ya. Ini terkait video dari video ini ya, kita menangkap bahwa iya ternyata bahwa hal sekecil apapun itu ketika kita berbuat dengan tidak menyenangkan hati orang lain ya, kita sama saja secara khusus dari remaja itu dengan cara menyalahkan secara tidak langsung dari pihak remaja itu juga salah satu hal yang membawa dampak tidak baik seperti itu. Nah, ini terkait dengan video, maka kita dari sini dapat memahami. Lalu kalau menurutmu, kalau menurut kalian nih, apa kesan dan kesan dari video ini? Sebagai permenuhan dan berefleksi kalian bagaimana? Wah, tentunya ya setelah kita melihat video ini jadi tahu ya bahwa ternyata perilaku dari remaja yang melakukan kenakalan remaja itu juga berdampak juga ya, dan juga ada penyebab-penyebabnya dari kenapa remaja melakukan hal itu, lalu mereka mendapatkan dampaknya juga. Jadi itu sangat mempengaruhi ke diri dari remaja itu ya, ternyata ya, dari kita melihat dari video tadi seperti itu. Kalau dari Berta gimana responnya terhadap video ini? Ya, kalau menurut saya kenakalan remaja tuh bisa menyebabkan diri individu tuh mentalnya kena ya. Jadi misalnya seperti perundungan atau pembulian di sekolah itu bisa menyebabkan depresi atau kecemasan yang berlebih terhadap remaja tersebut gitu. Nah, itu kalau menurut pendengar sendiri, kalau melihat sendiri, gimana respon Anda terkait dengan video berikut ini?
Nah, kita bahas terkait pengertian penyebab ya. Tentu dari kenakalan remaja itu pasti ada ciri-cirinya. Iya, benar atau enggak? Wah, tentu ya, Ya. pastinya ada. Nah, ada kan? Iya, Nah, iya. coba ciri-cirinya itu yang saya pahami itu ya salah satunya ya. Nanti ini dari para ahli ini mungkin bisa nanti mengatakan dan mengungkapkan seperti apa sih gitu. Nah, kalau menurut saya yang saya pahami adalah yang pertama itu kenakalan remaja itu dapat menyakiti sesamanya. Itu salah satu bentuk kenakalan remaja itu. Kalau menurut kamu gimana sih sebenarnya ciri-cirinya itu seperti apa gitu? Yo, silahkan. Nah ini kenakalan remaja kan pasti juga ada ciri-cirinya dong. Kalau nggak ada kan kita juga nggak bisa mengidentifikasi apakah itu kenakalan remaja atau bukan. Nah yang dikatakan Mas Tona tadi betul bahwa ciri-ciri yang pertama tuh yang menyakiti sesamanya. Itu misalnya ada perkelahian ya, itu bisa mungkin terjadi karena kesalahpahaman seperti itu. Lalu juga ada bisa menimbulkan korban materi ya, misalnya seperti ada pencopetan atau pencurian atau bahkan ada remaja yang melakukan pemerkosaan gitu. Zaman sekarang kan pasti itu diwajarkan ya di zaman Ada sekarang. ya seperti itu ya. Ada ya. Iya. Hmm. Bahkan yang SMP saja sudah hanya dilakukan. Wow, Pak ternyata SMP sampai ya? segitunya gitu ya. Ngeri ya ternyata ya. Ya. Terus juga ada yang selanjutnya tuh ciri-cirinya melanggar hukum biasanya. Nah itu seperti mengedarkan narkoba atau bahkan mengonsumsi narkoba. Dan yang terakhir itu ada melanggar tata susila. Itu biasanya remaja menyalahgunakan foto atau bahkan menonton film porno seperti itu. Itu beberapa ciri-ciri. Nah ini dari Mirta ya ini ya. Kalau dari Yesi gimana ini? Ya kalau saya menanggapi aja ya ini ya, Yes. karena yang disebutkan tadi sudah mencakup keseluruhan kalau menurut saya, dan saya menyetujui ya. Ternyata ketika remaja melakukan kenakalan tuh, sebelum melakukan itu ternyata ada ciri-cirinya ya. Ternyata ya kita bisa mengidentifikasi, oh remaja ini memiliki perilaku ini ternyata, atau ciri-ciri ini. Wah ternyata ini bakal akan melakukan kenakalan remaja nih, seperti itu. Jadi ya tadi sudah menyeluruh sih, dan ngeri juga ya ternyata ya. Ya, remaja zaman sekarang memang seperti itu. Iya, apalagi di era-era era generasi sekarang ya tentunya ya. Benar banget. Juga penggunaan HP juga sangat Media mempengaruhi sosial juga. itu. Iya itu sangat ketika kita nggak bisa mengontrol diri ya tentunya kita bisa terjerumus gitu ya. Apalagi Iya. remaja kan tadi seperti yang dikatakan di awal ya, bahwa pengontrolan dirinya itu masih belum stabil gitu loh, masih mencari jati diri. Makanya keinginan untuk ingin tahunya tuh besar gitu ya. Masih tinggi. Iya, seperti itu. Nah, memang benar ya, ini terkait dengan ciri-ciri ya. Kita semakin memahami, mendalami ya dengan adanya kenakalan remaja beserta ciri-cirinya. Nah, tentu dari kenakalan remaja itu tentu ya namanya suatu perbuatan pasti ada dampaknya ya. Iya. Kalau dampaknya itu ya cukup beragam ya, cukup beraneka macam gitu. Nah, kalau menurut Yesi gimana ini terkait dampaknya itu? Kalau menurut saya ya, ini dampak itu kan juga ada dampak yang dari internal juga, ada dampak yang dari luar juga. Nah, di sini saya ingin menambahkan dulu buat dampak yang dari luarnya dulu ya. Ya, Mario silahkan. Iya, baik. Lalu yang dampak yang pertama itu dari keluarga. Nah, keluarga ini pastinya ya, bahwa keluarga itu akan merasa kecewa tentunya ya. Anak yang Kecewa ya, bisa kecewa ya. Iya, bisa kecewa karena anak yang sudah mereka besarkan seperti itu ternyata melakukan hal-hal yang menyimpang. Itu bagi orang tua itu merasakan kekecewaan, merasakan malu seperti Ya, itu. saya setuju kalau itu. Iya, Saya iya. setuju banget dengan Benar. adanya kenakalan remaja membuat semakin mengecewakan orang tua. gitu. Iya, tentunya. Nah,
selain keluarga juga ada dari masyarakat ya. Nah, masyarakat ini bakal dampaknya itu masyarakat akan memberikan penilaian atau stigma yang negatif kepada remaja yang mengalami atau memiliki perilaku yang kenakalan remaja itu tentunya stigmanya. Contoh aja, pasti ada kan tetangga kalian tuh yang ngomong kayak, anaknya itu kok melakukan tawuran gini. Nah, tentunya kalau hal seperti itu ya, itu menjadi sebuah penilaian atau stigma dari masyarakat yang negatif ya kepada si anak. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan keluarga ini. Gimana itu Iya, caranya? ketika ini ada tetangga yang ngomong gitu, itu anaknya ini kok melakukan kayak gini, contohnya melakukan balapan, melakukan tawuran gitu. Nah, nama keluarga juga ikut tercoreng ya seperti itu ya. Pasti itu buat ya, makanya orang tua menjadi kecewa dan malu seperti itu. Lalu ada juga nih yang dari sekolah, di mana dari si remaja yang melakukan kenakalan remaja ini itu mengalami penurunan itu prestasi karena mereka itu fokus dengan hal itu, melampiaskan dengan hal itu, jadi tidak fokus mungkin dalam belajar, mungkin dalam mengerjakan tugas, sehingga ya prestasinya bisa mengalami penurunan seperti itu. Itu ya ternyata dampaknya juga ke prestasi juga ya. Nah, tentu juga ini prestasi, nanti kalau prestasi itu selain dengan nilainya turun, itu prestasi apa saja ya nanti akan berdampak di sana itu kira-kira? Wah, ya tentunya prestasi dalam mungkin lebih ke akademiknya juga ya. Contohnya mata pelajaran mungkin, atau nanti di penugasan juga menurunnya prestasi di situ ya tentunya seperti itu. Bahkan mungkin di non akademik, contohnya aja mungkin dia ikut ekstra terus gara-gara mungkin dia melakukan contoh malah diajak temennya untuk ayo kita balapan aja daripada ikut ekstra gitu ya contohnya ya. Nah, seperti itu mungkin dari non akademiknya juga mempengaruhi juga seperti itu. Nah, ini semakin jelas dan semakin mengerti ya berkaitan dengan kenakalan remaja, bahwa ada beberapa hal terkait dengan ciri dampak. Nah, sebenarnya Yesi dan Peta, apa saja sih yang masuk dalam kenakalan remaja itu seperti apa sih? Nah, ini yang masuk dalam kenakalan remaja itu yang pertama ada membolos sekolah. Nah, kenapa membolos sekolah kok bisa masuk dalam hal kenakalan gitu ya? Nah, itu. Ini contoh aja ketika remaja itu di lingkungan sekolah gitu ya. Ada teman sebaya yang mungkin mengajak si remaja ini untuk ayo kita bolos saja, ngapain ikut pelajaran ini, mungkin ya seperti itu ya, sehingga itu memunculkan keinginan juga dari si remaja yang ingin melakukan itu. Nah, sehingga hal itu menjadi keinginan mereka untuk ya udah membolos sekolah aja, keluar aja daripada ngikutin ini gitu. Nah, sehingga itu termasuk ke kenakalan remaja seperti itu. Lalu ada lagi nih tawuran itu juga menjadi salah satu kenakalan remaja ya, ketika karena itu juga melukai orang lain yang tidak hanya orang lain, dirinya sendiri juga bisa terluka itu. Gimana itu? Loh, iya, contoh aja tawuran itu kan membawa senjata tajam ya, Bro. Iya. Itu kan senjata tajam, terus habis itu mereka mungkin mereka bacok-bacokan atau lempar-lempar batu. Waduh. Itu ngeri itu. Iya kan. Kalau misal kita melempar batu lah, kalau kena kepalanya orang kan itu udah termasuk ke melukai orang lain kan. Belum lagi kalau misal ada lawannya yang tiba-tiba bacok tangannya lah, dirinya sendiri yang kena gitu loh. Jadi itu melukai diri sendiri dan juga melukai orang lain seperti itu. Lalu ada nih minumannya itu minuman beralkohol. Oh, saya kira kalau minuman yang manis atau gimana gitu. Beda ya. Itu gak kenakalan ya. Bukan, kalau itu mah kita ya itu beda ya. Kalau minuman manis mah buat kita keseharian, tapi kalau ini khusus ke alkohol, minuman yang sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Apalagi untuk remaja loh. Remaja itu sangat tidak diperbolehkan ya. Ini minuman, lalu ada pencurian. Nah, ini kalau
kalau remaja itu contoh aja mencuri itu bisa mencuri berupa uang, mencuri berupa barang itu juga bisa. Nah, itu juga termasuk ke hal-hal ke kenakalan remaja. Lalu untuk Berta ada nggak nih kira-kira Apa sih yang masuk dalam kenakalan remaja gitu? Pasti ada dong. Selanjutnya ya, ini ada contoh-contoh lain. Nah, itu remaja zaman sekarang kan mungkin banyak ya sudah mengedarkan narkoba atau bahkan mengkonsumsi narkoba gitu. Zaman sekarang remaja-remaja tuh kayak sangat menyukai gitu, mencoba-coba gitu kan. Pasti mereka kan penasarannya tuh tinggi ya. Iya. Mencoba-coba kalau hal baik nggak apa-apa ya, tapi kalau narkoba jangan ya. Jangan ya. Itu tidak baik gitu. Lalu ada seks bebas. Nah, di zaman sekarang ini remaja juga banyak banget nih yang mewajarkan untuk seks bebas ini. Di SMP itu sudah ada, SMA juga ada. Wah, padahal itu masih anak-anak sekolah ya, udah berani Iya. seperti itu ya ternyata ya. Padahal itu masih jenjang pertama loh, itu SMP itu masih awal. SMP aja udah kayak gitu ya ternyata ya. Iya, itu sangat disayangkan. Iya, benar sekali sih itu. Lalu ada balap liar juga. Balap liar itu zaman sekarang kan masih banyak ya, walaupun mungkin tidak diketahui oleh polisi gitu kan. Mungkin mereka balapannya di jalan-jalan yang sepi, tengah malam gitu ya. Itu mungkin karena menarik ya kayak gitu ya. Bisa juga nih, menarik ya itu ya. Malam-malam gitu kan masih Padahal sepi. nggak boleh ya itu ya padahal ya. Tentu itu, nggak boleh itu. Lalu ada vandalisme. Vandalisme tuh kayak mencoret-coret atau merusak bangunan yang baru dibangun gitu. Misalnya kayak bangunan baru gitu, mereka mencoret-coret gitu. Itu sih yang mungkin sampai sekarang ya remaja masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini kita semakin jelas dan paham ya sekarang terkait dengan kenakalan remaja ya. Di awal ya, dari semenjak kita ngobrol tadi, kita ternyata udah semakin menambah pengetahuan kita terkait memahami apa sih remaja itu, ya. Seperti apa sih kenakalan remaja itu, nah, ciri-cirinya seperti apa sih, nah, lalu dampaknya terhadap diri, dampaknya terhadap masalah, terhadap masyarakat, dampaknya terhadap masyarakat luas itu seperti apa juga semakin menjadi jelas. Lalu apa yang masuk dalam kategori kenakalan remaja itu juga jelas ya. Iya. Kamu mengatakan bahwa tadi ada apa saja tadi? Tadi ada bolos sekolah tadi. Iya, terus ada apa lagi? Ada tawuran. Nah. Seks Ada iya, bebas, seks bebas. vandalisme. Nah. Contoh-contohnya ya yang termasuk Ke kenakalan remaja seperti itu ya. Nah, itu ternyata sekarang kita semakin jelas dan semakin paham bahwa dengan situasi dan kondisi yang saat ini tadi dikatakan bahwa ternyata lewat lewat gadget pun sekarang bisa gitu ya menimbulkan kenakalan remaja gitu. Entah dengan bagaimana caranya seperti itu. Lalu juga semakin jelas bahwa ternyata tadi ada sistem balap liar, ada yang bahkan sampai seks bebas ketika masa-masa SMP. Ini juga hal yang tidak wajar seperti itu, karena otomatis ya, kalau kayak gitu juga tadi dikatakan dampaknya untuk masa depan ya. Iya. Masa depan juga akan mengalami dalam tanda kutip hancur gitu ya. Nah, ternyata kehancuran itu dimulai dari salah satunya adalah remaja yang tidak bisa mengontrol emosional dan egonya sehingga dia melakukan itu. Nah, itu yang dinamakan suatu kenakalan remaja. Nah, maka ini semakin memahami bahwa kenakalan remaja itu nampaknya terlihat dari hal-hal yang sederhana yang bisa
dilakukan itu tanpa disadari seperti itu. Nah, sekarang nih, nah dari beberapa tadi nih, kamu menyebutkan apa tadi? Misal satu? Iya, tadi ada penyebabnya, penyebab dari kenakalan remaja, lalu ada dampaknya, lalu ada juga apa tadi ciri-cirinya. Iya, benar. Contoh dari- Nah, contohnya tadi nyebutin apa? Tadi ada membolos sekolah. Nah, bolos sekolah. Nah, Iya. kenapa itu dikatakan dalam hal kenakalan remaja? Bolos loh, padahal kan bolos kan ya cuman bolos gitu loh. Kenapa bolos kan? Bolos kan biasa gitu loh. Kenapa bolos itu dikatakan itu sebagai kenakalan remaja gitu? Coba. Iya, karena kan itu apa ya, sebagai bentuk membolos gitu ya, itu juga bentuk berbohong juga ya. Iya. Jadi berbohong itu berbohong lalu mungkin dilakukan secara terus menerus sehingga itu bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja, dan itu kan juga apa ya, jadi tidak mengikuti pembelajaran juga kan tentunya. Iya, benar. Nah, seperti itu. Terus ada lagi kenapa itu dikatakan sebagai apa tadi dikatakan sebagai kenakalan remaja gitu? Mungkin nggak kalau gini, misal nih aku bolos nih, Ya. misal nih aku bolos, kemudian ketika bolos saya itu justru malah tongkrong di suatu tempat, atau bahkan ketika tongkrong itu saya sambil entah itu merokok, entah itu melakukan hal-hal lain, atau bahkan saya bolos itu untuk mencuri gitu. Itu bisa dikatakan kenakalan nggak? Wah, kalau seperti itu bisa ya tentunya ya, dengan Pasti. kita remaja itu membolos lalu melakukan hal-hal negatif seperti yang Mas Tono katakan tadi, wah itu termasuk kenakalan remaja sih. Nah, ini satu ya. Lalu berita tadi nyebutin apa? Ada penyalahgunaan narkoba. Nah, narkoba jelas ya. Iya, Nah, kejelasannya gimana? Coba ini kejelasannya gimana? Bahwa narkoba itu yang digunakan oleh anak-anak remaja itu dikatakan sebagai kenakalan remaja. Itu karena apa ya? Mungkin remaja tersebut ya coba-coba gitu sama teman-temannya. Misalnya narkoba kan pasti ada banyak jenisnya ya, seperti kayak pil gitu. Semisal temannya menawarkan kepada si A untuk coba kamu makan ini, nah gitu, tanpa disadari si A ini kan nggak tahu ya kalau itu tuh narkoba. Jadi ya mungkin dengan hal yang coba-coba itu bisa menjadi apa ya, suatu awal untuk kenakalan remaja. Demikian ya ternyata. Nah, ini semakin menjadi detail apa terkait dengan kenakalan remaja, apa yang dikatakan bahwa ternyata kenakalan itu memiliki ciri. Ini yang dikatakan tadi bahwa ketika bolos kemudian berbuat hal yang negatif seperti itu ya. Iya, Lalu benar ketika minum pil itu membuat diri tidak nyaman, kemudian menyebarkan, itu termasuk juga kenakalan gitu ya. Nah, ini semakin menjadi paham dan jelas. Nah, kita ini pernah remaja ya. Iya, tentunya. Nah, tentu ya, pasti Iya, ya. iya. Kita nggak bisa memungkiri, tidak bisa menolak itu. Kita pernah mengalami remaja. Pernah nggak sih kalian itu gitu loh melakukan suatu kenakalan remaja gitu? Pernah nggak? Pasti pernah. Pernah. Coba gimana itu bisa kamu mengatakan bahwa kamu pernah melakukan kenakalan remaja gitu? Nah ini dari saya ya, itu saya tuh ngelakuin membolos sekolah. Nah di SMP, di saat saya SMP ya, SMP itu kan baru awal-awal ya, baru jenjang pertama gitu. Nah setelah ujian tes terakhir kan pasti ada class meeting gitu ya. Nah pas itu tuh diadain perlombaan basket gitu. Nah jadi di situ saya kayak mikir, mendingan bolos aja daripada berangkat ke sekolah juga nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu sih pengalaman saya
Oh, ternyata kurang ajar juga ya, pernah kayak gitu ya. Ya, ini dari berita pernah kayak gini, tapi ya ini masih dalam hal normal ya, karena dia melakukan ini cuma sekali. Ya. Ada enggak dampaknya ketika kamu seperti itu? Pernah enggak mengalami? Ketika saya bolos itu pernah enggak kamu mengalami bahwa itu tidak nyaman gitu? Kalau dulu saya berpikir ya kalau itu biasa-biasa saja, belum menyadari bahwa itu merupakan perilaku yang tidak baik gitu. Tapi saya sekarang sudah menyadari bahwa perilaku itu juga termasuk dalam kenakalan remaja ya. Jadi perbuatan yang tidak baik itu. Nah ini ya, kadang dulu melakukan nggak menyadari, tapi ketika dewasa sekarang sudah mulai menyadari bahwa itu suatu hal yang tidak baik seperti itu ya. Nah ini dari Berta sudah, kalau dari Yesi gimana ini? Oke, kalau dari saya sendiri nih ya, pengalaman saya tuh waktu SMA ini. Nah, SMA itu saya sama teman saya kan lagi pelajaran gitu. Nah, saya tuh izin sama guru untuk mau ke toilet nih Bu gitu kan. Ternyata kok saya kebablasan ke kantin gitu ya, seperti itu. Nah, itu saya melakukan sebuah kebohongan seperti itu. Nah, itu dulu waktu SMA tuh saya sering seperti itu, sampai pernah juga ketemu juga sama beberapa guru waktu mau ke kantin seperti itu. Kalau saya dulu tuh kayak apa ya, tidak menyadari ya tentunya ya, karena dulu tuh seneng gitu. Oh seneng ya, iya, memang seneng. ya, itu buat menarik gitu ya. Karena kan kalau kita ke kantin kan seneng ya, Iya, tentunya. Karena banyak makanan, banyak minuman, kita bisa pilih, kita bisa makan, bisa ngobrol sama temen gitu ya. Jadi itu Dan lupakan pelajaran gitu ya. itu. Nah itu kan, terus habis itu setelah ya dewasa ini juga bisa menyadari bahwa perilaku itu juga tidak dibenarkan ya, karena berbohong juga tidak baik seperti itu. Nah ini ada ini ya, penamaan nih kenakalan remaja yang menarik nih, mencuri-curi waktu untuk keluar kelas, pura-pura ke kamar mandi, pura-pura ke WC gitu ya. Iya. Padahal dia hanya makan-makan di kantin, ngobrol-ngobrol yang gak jelas, bahkan mungkin melakukan game di sana gitu ya. Nah ini salah satu hal yang diceritakan ya. Kita sama juga pernah remaja ya, saya pun juga pernah sama gitu loh. Kenakalan remaja yang dulu saya lakukan tuh ya, saya tuh sering bolos gitu dulu, bolos sekolah ya. Ya saya senang-senang saja, fair saja kan. Ya saya bisa bebas, enggak perlu mikir pelajaran, enggak perlu mikir ini itu kan. Nah saya senang-senang saja. Lalu waktu itu saya bolos sama teman saya gitu. Kemudian ketika bolos itu teman saya melakukan suatu kesalahan yang memang dalam tanda kutip tidak wajar gitu, hampir mencuri gitu. Nah itu yang hal yang suatu hal yang memang tidak wajar. Nah, tapi saya dulu waktu itu ya, saya memang tidak ngikut dalam hal itu, tapi saya ikut bolos waktu itu ya, saya senang-senang saja. Tapi setelah saya menginjak dewasa ini kok baru sadar bahwa kok saya seperti itu ya dulu ya, ternyata itu memang tidak baik dan itu tidak mendukung saya sebagai remaja gitu. Dampaknya pun yang saya alami ya, oh ternyata saya menyesali gitu loh sekarang, kenapa saya melakukan hal seperti itu pada waktu itu gitu loh. Nah ini yang pengalaman kita hampir sama ya. Ternyata meskipun dulu senang, meskipun dulu kita melakukan hal itu senang ya, tapi pada akhirnya ketika dewasa kita semakin menyadari ya bahwa itu tidak baik gitu ya. Nah ini beberapa hal yang kami bagikan ya terkait pengalaman kami bahwa kenakalan remaja itu dulunya senang, tapi setelah menyadari bahwa itu tidak mendukung seperti itu. Terus ya ini ya, tadi ada kenakalan remaja yang tentu memiliki dampak, tadi sudah disebutkan dampak sosial ya. Nah sekarang ini selain dampak sosial itu, saya rasa dalam kenakalan remaja itu juga memiliki dampak mental, baik mental di dalam lingkungan luar maupun mental di dalam lingkungan sendiri. Seperti apa sih, coba? Iya, kalau mental itu ya, mental itu berhubungan juga dengan kondisi, emosi, pikiran dari seseorang ya, seperti itu. Kalau Berta ada nggak? Kalau menurut saya ya mental ya. Iya. Mental itu kayak istilah kayak batin gitu. Nah itu seperti tekanan batin. Nah itu tekanan batin kan bisa menyebabkan remaja tersebut
mengalami kecemasan yang berlebih atau mungkin depresi juga seperti itu. Iya benar sih, karena remaja yang mengalami itu tuh bisa juga menjadi stres, lalu bisa juga mengalami kecemasan, lalu juga gangguan perilaku ya, seperti mungkin perilakunya melakukan kriminal seperti apa, contohnya pencurian itu kan juga kriminal ya. Iya, Iya. bener. Seperti itu tuh. Nah, mungkin ada dampak mental lain. Kalau dampak mental lain ya mungkin gangguan emosional juga bisa ya. Kok bisa itu? Gimana itu gangguan emosional ketika saya mengalami kenakalan remaja, saya mengalami gangguan emosional. Gimana ini? Iya, karena ini kan masa remaja ya, seperti yang kita kaitkan ke awal tadi bahwa remaja ini tuh pengontrolan dirinya itu tidak stabil. Nah, hal ini juga menyebabkan ketika anak melakukan kenakalan remaja itu mengganggu emosionalitas di dalam dirinya karena tidak stabil, lalu mengikuti hal-hal yang negatif sehingga itu bisa mengganggu di gangguan emosionalnya. Apakah kita ada tambahan mungkin? Kalau menurut saya ya itu dampaknya bisa ke diri sendiri juga. Itu seperti yang dikatakan tadi ya, itu bisa menyebabkan depresi gitu. Itu kan nanti saat di rumah kan atau di sekolah ya bisa itu mengalami kecemasan yang berlebih, itu malah sangat mengganggu aktivitas sehari-harinya. Benar sih, itu sangat mengganggu ya ternyata ya, bahwa mental tuh juga sangat mempengaruhi gitu ya di dalam diri remaja, apalagi remaja yang dalam tanda kutip masih kurang stabil ya dalam pengendalian dirinya ya, seperti itu. Nah, ini semakin jelas dan semakin paham ya kita bahwa ternyata dengan kenakalan remaja itu sangat memiliki dampak yang cukup nyata di dalam mental diri seorang remaja gitu. Nah, ini sebagai salah satunya tadi dikatakan bahwa mengalami tekanan batin, kecemasan dalam diri sehingga merasakan diri itu tidak nyaman karena sudah berbuat demikian gitu. Meskipun luarnya santai-santai saja gitu ya. Meskipun luarnya santai-santai saja, tapi pada akhirnya bahwa batin itu tidak bisa berbohong, mental itu tidak bisa berbohong bahwa oh ya ternyata saya seperti ini kok tidak baik gitu, tapi secara luar kok saya tetap melakukan itu gitu ya. Maka ya dari situ kita semakin mengenali bahwa batin itu tidak bisa bohong dan luarnya itu memang seperti melakukan, tapi ya batinnya yang tidak mengalami suatu ketenangan. Nah, dari sini kita menarik bahwa semakin memahami bahwa terkait dengan dampak-dampak, lalu kita punya pengalaman yang kemarin dulu, sekarang itu dulu masih belum disadari, pada akhirnya ketika dewasa baru menyadari gitu ya. Benar. Baru menyadari bahwa kenakalan remaja itu ternyata tidak baik dan tidak mendukung perkembangan sebagai pribadi yang menginjak masa remaja gitu ya, apalagi remaja akhir menuju ke dewasa gitu ya. Nah, ini maka semakin jelas dan menjadi hal yang menarik bahwa kenakalan remaja itu membuat seseorang mengalami ketidaknyamanan. Nah, ini lalu ini sekarang tentu kita tuh ya dalam kenakalan remaja saat ini semakin paham dan semakin jelas, ya perlu dimungkiri ya, kenakalan zaman remaja itu sangat banyak sekali ya. Nah, ada nggak sih supaya remaja itu tetap menjaga dirinya sehingga remaja itu bisa mengurangi diri, bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan suatu hal yang tidak disadari, yang dikatakan tadi di awal apa? Kenakalan remaja. Supaya tidak melakukan kenakalan itu ada nggak sih cara-cara tertentu gitu atau trik tertentu gitu? Tentunya ada ya. Ya, misalnya ya ini masyarakat itu mengadakan program bimbingan. Nah, itu di balai desa atau di aula desa
remaja atau masyarakat atau bahkan untuk orang tua gitu. Nah yang kedua tuh bisa melakukan kerjasama antar lembaga. Nah ini lembaga di sini tuh seperti kepolisian ya, itu kepolisian bisa mengadakan edukasi terhadap remaja-remaja gitu ya, untuk orang tua juga gitu, dan orang tua juga bisa mengawasi ya, mengawasi foto-foto yang sudah disimpan oleh anaknya, dan film-film mungkin yang ditonton oleh Siapa tahu ada hal yang tidak terduga gitu ya, atau tidak layak untuk dilihat atau ditonton gitu ya. Nah ini salah satu adalah bahwa mengecek, mengontrol. Ini bagi orang tua ini ya, khususnya ya, bagi orang yang lebih tua atau bapak ibunya, papa mamanya ya, jangan lupa untuk selalu Mengecek dan mengontrol terkait video maupun foto yang ada di dalam media sosial anaknya. Ada lagi, yo. Nah, ini kan tadi di masyarakat ya, sekarang ini di sekolah tuh juga sangat berperan ya untuk bagaimana untuk mengatasi remaja atau siswanya yang mengalami sebuah kenakalan remaja. Nah, yang pertama itu adalah dengan memberikan penyuluhan, di mana mungkin ya mendatangkan dari sumber luar mungkin untuk melakukan penyuluhan terkait kenakalan remaja. Nah dari situ remaja kan memiliki gambaran, memiliki pola pikir bahwa oh ternyata itu yang dijelaskan tuh wah ini menjadi was-was ya bagi remaja-remaja bahwa ini itu tidak baik untuk dilakukan seperti itu. Lalu ada lagi nih pelayanan BK. Nah BK nih, guru BK BK. Iya. Gimana itu? Guru BK itu juga sangat berperan penting juga ya dalam mengarahkan, membimbing untuk peserta didiknya dalam bagaimana mengatasi untuk kenakalan remaja. Mungkin bisa sesi konseling gitu ya. Seperti itu bisa sesi konseling. Lalu selain itu juga ada nih kolaborasi dengan orang tua. Jadi mungkin bisa diajak pertemuan ya antara orang tua murid dengan guru-guru seperti itulah, menjelaskan terkait kondisi bagaimana anaknya ini ternyata ini memiliki perilaku yaitu kenakalan remaja dan lain-lain. Dari situ bisa menjadi evaluasi, menjadi orang tua menjadi tahu nih bahwa anaknya itu melakukan perilaku seperti ini ternyata, biar orang tuanya itu menaruh perhatian pada anak-anaknya seperti itu. Jadi peran guru dan peran orang tua ini memiliki apa ya, kesamaan dan memiliki itu ya, biar tahu bahwa perkembangan anaknya itu seperti apa. Nah seperti itu, saling bekerja sama ya. Iya benar, kerjasama dong nanti orang tua dan juga guru-guru, biar anak-anaknya tahu nih perkembangannya itu seperti apa, seperti itu. Nah ini terkait dengan kita bahwa ada cara-cara tertentu, cara-cara khusus untuk mengatasi kenakalan remaja supaya diminimalis bahkan tidak dilakukan gitu ya. Iya, cara-caranya tadi sudah disebutkan dengan cara salah satu sederhana saja yang bisa dilakukan oleh orang tua nih ya, orang tua, bapak ibu, mami ya, silahkan mengecek ya, mengecek foto, video yang dimiliki anaknya secara khusus di gadgetnya ya, di handphone, di iPhone atau di smartphone-nya. Lalu ketika melakukan pergi ya, ketika pergi juga selalu diawasi dengan cara menanyakan supaya nanti jangan sampai salah langkah seperti itu. Lalu ketika sekolah pun juga tadi dikatakan bahwa supaya lebih diawasi. Nah ini terkait dengan orang tua, pemerintah juga ini cukup apresiasi ya bahwa pemerintah juga peduli terhadap kenakalan remaja gitu ya, supaya meminimalis atau supaya tidak adanya kenakalan remaja, maka pemerintah ikut campur gitu ya. Ini hal yang positif juga. Nah ini dari awal kurang lebih selama 45 menit ini kita berbincang-bincang ke sana sini ya. Dan tidak terasa ya, tidak terasa ya. Nah, tidak terasa
Nah, pada 45 menit ini kita membicarakan hal yang sangat menarik gitu ya. Bahwa dari awal tadi kita membahas bahwa apa sih kenakalan remaja itu, tapi sebelumnya dibuka pemahaman tentang remaja itu apa, kemudian baru bahas kenakalan remaja, lalu juga menyebutkan ciri-cirinya seperti apa, dampak-dampaknya seperti apa, dan apa yang masuk di dalam kenakalan remaja, apa yang tidak masuk di dalam kenakalan remaja. Kemudian tadi juga bagaimana cara dampak yang dialami ketika anak remaja melakukan kenakalan remaja itu, dampaknya apa yang dialami. Tentu ada dampak sosial, ada dampak mental. Lalu bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja. Nah, ini dari pihak keluarga, dari pihak anak, dari pihak sekolah, dari pihak pemerintahan juga ini sangat mengapresiasi untuk menegakkan cara-cara untuk mengatasi kenakalan remaja. Kurang lebih yang kita obrolkan seperti itu. Menarik ya? Wah, nah, iya, ini sangat menarik. Nah ini ya, saya itu kemarin tuh baca koran gitu ya. Korannya sekarang tuh saya bawa. Korannya saya bawa. Di sini dikatakan bahwa ada pelaku kasus perjudian dan narkoba, remaja ditangkap. Nah, berdasarkan kasus ini, nah apa tanggapan Yesi sama Berta? Waduh, kalau soal itu tentunya sangat miris ya, ketika Iya. masih remaja kok udah tahu perjudian, udah tahu, apalagi satunya narkoba ya. Iya, benar. Waduh, itu sangat mengerikan ya, terutama remaja mungkin anak-anak SMP atau SMA yang masih sekolah, masih Iya. dalam proses belajar kok udah tahu soal begituan gitu loh, maksudnya kok miris ya tentunya kalau menurut saya itu. Oke, miris gitu ya. Iya, miris gitu dan Iya. tidak layak gitu ya. Iya. Sebagai penjudi dan penjual narkoba atau pengonsumsi gitu ya. Nah, ini kalau menurut Berta gimana ini dari berita ini, apa tanggapanmu? Kalau zaman sekarang kan pasti tadi yang dikatakan Yesi ya, itu di masa digital seperti ini kan pasti ada yang namanya judi online. Nah itu anak-anak zaman sekarang tuh sudah mulai mengenal yang namanya judi online itu. Mungkin bermain bersama teman-temannya, coba-coba gitu. Bahkan judi online itu kan biasanya menjebak ya, tanpa mereka sadari gitu. Mereka bermain game, terus juga bisa menghabiskan uang gitu. Padahal kan mungkin anak-anak remaja atau yang SMP gitu kan uangnya pasti belum banyak ya. Iya, tentunya Pasti masih jajan saja masih minta sama orang tua gitu loh. Gitu. Oh, bener ya. Nah, ini saya pun juga tidak habis pikir gitu ya. Sampai segitunya bahwa dalam berita yang saya baca itu ya, dalam koran yang saya baca ini, saya bawa ini ya. Ini ada bahwa ada 28 anak itu judi sambil minum miras gitu loh. Wah, gimana itu ya kan? Lalu ada 6 tersangka narkoba. Tuh, nah ini kan suatu hal yang sangat-sangat tidak baik gitu ya, dan tidak layak untuk dilakukan gitu ya. Lalu kalau menurutmu dari sini, kalau ditangkap itu setuju enggak? Apa pandanganmu? Orang ya remaja yang melakukan perjudian narkoba itu ditangkap oleh pihak-pihak yang berwenang, setuju atau tidak atau bagaimana? Menurut saya setuju ya, karena dengan remaja yang melakukan hal itu ditangkap polisi, lalu polisi memberikan edukasi juga ya tentunya ya di situ. Nah, remaja bisa mengalami sebuah penyadaran diri ya tentunya bahwa perilakunya itu salah, tapi juga untuk menyadarkan diri ya tentu saja tidak bisa ya dipatokkan dari ditangkap oleh polisi saja tentunya. Bagaimana pihak-pihak luar juga sangat mempengaruhi ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, itu juga mempengaruhi pandangan bagaimana
remaja itu dapat sembuh ya, dalam artiannya tidak melakukan hal itu lagi seperti itu. Kalau Tirta? Kalau menurut saya ya itu saya tuh setuju juga yang dikatakan sama Yesi tadi, tapi mungkin kan pihak dari kepolisian ya itu mengikuti dari undang-undang bahwa tidak menangkap remaja di bawah 17 tahun itu, walaupun sudah ditangkap pun pihak kepolisian atau pemerintah kan pasti membebaskan kembali gitu loh, bahwa itu tidak masuk dalam undang-undang gitu. Iya ya, apalagi kalau anak yang di bawah umur seperti itu loh, tidak ada efek jerahnya ya seperti itu ya, jadi kurang ya dalam. Iya benar, saya juga setuju, lebih baik ditangkap. Nah, ditangkap itu dalam arti ya, ini saya menanggapi berita ini, lebih baik ditangkap. Nah, kenapa? Karena setelah ditangkap nanti dimasukkan di suatu tempat khusus, mungkin di sana tempat rehabilitasi atau apa, nanti di sana dibina secara khusus gitu. Nah, diarahkan, nanti dibimbing supaya ini loh, bahwa ini tuh tidak baik dengan berjudi, dengan bermain narkoba itu tidak baik gitu loh. Maka lebih baik dididik secara khusus, bahwa diarahkan secara tepat supaya memahami, mengetahui ini tidak baik, dampaknya apa, akibatnya apa gitu. Lalu setelah dididik tentu diberikan suatu pembelajaran yang lebih positif terhadap anak, sehingga remaja ini tetap bertumbuh dan berkembang ya, tidak mengalami suatu jas atau cap dalam tanda kutip jelek gitu ya dari banyak orang. Karena dengan cap atau istilahnya diklaim jelek itu kan otomatis mental anak juga tidak, remaja itu juga tidak akan mengalami perkembangan kan. Tapi dengan ditangkap, kemudian mereka ditempatkan di tempat yang khusus, dibina secara baik-baik, diarahkan untuk proses masa depan, diterima, itu akan menjadikan mereka menjadi lebih berkembang dengan baik daripada tidak ditangkap, dibiarkan, justru itu akan mengalami suatu kenakalan yang lebih naik tingkatnya gitu loh. Nah ini ya, nah ini menarik kan, nah, ini sangat menarik bahwa oh ya ternyata ini ada dukungan, bahwa oh ya ternyata pihak-pihak yang berwajib itu memiliki dukungan untuk mendidik, membimbing mereka gitu, sehingga proses-prosesnya dapat berjalan dengan baik itu. Oh iya, setuju sekali sih ya. Nah. Ya, dari Tono ini. Ya. Iya. Oke, nah ini udah beberapa berkali ya di sini kita membahas terkait dengan kenakalan remaja. Sebelum saya tutup untuk podcast pada sore hari ini, mungkin ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan secara khusus kepada remaja ataupun kepada orang tua, tapi secara khusus kepada remaja dulu ya. Yeah. Kesan-kesannya apa? Silakan, yuk. Kalau untuk remaja nih ya, kenakalan remaja itu sebagai bagian dari proses tumbuh dewasa. Setuju tidak? Iya, benar. Iya, Pak, itu sebagai proses bagaimana untuk menuju sebuah kedewasaan. Tapi tergantung. Nah, itu Ya, dia tergantung apanya? dari cara dia bertanggung jawab dari perbuatannya. Kalau dia melakukan perjudian, melakukan narkoba, pasti salah kan kalau Iya, seperti itu. benar. Nah, bagaimana remaja ini mengontrol dirinya untuk tidak kejerumus yang lebih dalam lagi gitu ya, dan bisa bertanggung jawab juga terhadap dirinya sendiri tentunya. Lalu dengan begitu juga kaitkan lagi dengan keluarga, apakah dengan melakukan kenakalan remaja itu dampaknya juga buat keluarga sendiri itu bagaimana? Padahal keluarga sudah membesarkan dari kecil ya, Iya, dari bayi, Iya, Pak. dari lahir, dari kandungan ya, kandungan sampai dia remaja gitu ya. Itu juga bagaimana perjuangan orang tua terhadap anak dari kecil hingga dewasa seperti itu. Ketika orang tua melihat anaknya, tentu bagaimana respon orang tuanya? Pasti kecewa, pasti malu ya kan, tentunya seperti itu. Nah setelah itu ya janganlah sia-siakan dengan tindakanmu, dan selalu pikirkan untuk langkah kedepannya itu seperti apa, dan memikirkan juga konsekuensi yang akan diterima. Nah dengan begitu juga tidak
tidak merusak impianmu masa depan. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kesan dan pesan dari yuk dari Beta ini yuk ada kesan dan pesan gitu. Kalau dari saya ya itu remaja itu mungkin bisa dimulai dari saling terbuka ya dengan orang tua gitu. Mungkin di malam hari orang tua dan anaknya tuh melakukan deep talk ya. Oh iya. Percakapan atau pembicaraan yang mungkin mendalam gitu terkait mungkin di sekolahnya itu ada kegiatan apa atau saat istirahat ngapain saja gitu kan, tugas-tugasnya seperti apa, nah gitu. Nah terus ada teman itu menolak ya, remaja itu menolak ajakan temannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Misalnya kalau diajak pergi kemana gitu ke tempat yang jauh-jauh bahkan yang kita tidak tahu gitu kan, mungkin saja remaja dijebak gitu kan. Nah, ya kan nggak tahu ya. Iya, ke tempat yang tidak berkenan gitu ya. Iya, benar-benar. Itu menurut saya pesan-pesan dari saya. Terima kasih, kita beri plus untuk Beta. Nah, dari saya, saya menyapa para remaja. Halo para remaja. Nah, ini ya kita sudah memahami bagaimana kenakalan remaja. Yuk, kenakalan remaja kita basmi dimulai dari diri kita. Kita memang remaja yang masih dalam tanda kutip labil secara emosional atau apapun, tapi kita sebagai orang yang punya pikiran, orang yang punya akal dan budi, kita pasti bisa memilih hal yang terbaik untuk mewujudkan diri kita menjadi lebih baik. Kenakalan remaja, no, remaja berkembang ke arah positif, yes. Ini ya, ini pembicaraan pada kali hari ini pada sore ya, ini ternyata udah sore ya. Sore ya, Ternyata udah sore, nggak terasa. Saya mengakhiri podcast pada sore hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan semangat untuk para remaja. Janganlah sia-siakan hidupmu dan tetap semangat. Saya Franciscus Sabtono undur diri. Terima kasih. Saya Francisca Yesi juga pamit undur diri dan terima kasih. Dan saya juga Rosa Amaria untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Yes.